Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Farmaulana, NIM 1912111087, Prodi SI02, ingin menyampaikan hasil-hasil yang saya pelajari tentang matkul interpersonal skill. Yang pertama adalah memahami karakter. Tentunya pada setiap orang, karakter itu beda-beda. Ada yang karakternya cuek, ada yang karakternya pendiam. Kita harus menyamakan dengan situasi tersebut. Kita harus menyikapi bagaimana. Yang kedua, kita harus memahami orang lain ya. Karena sebelum kita meminta orang lain memahami diri kita harus memahami orang lain dulu. Karena kalau tidak begitu, tidak akan pernah sinkron satu sama lain. Untuk yang ketiga, manajemen waktu. Manajemen waktu, kita harus membagi waktu, entah itu waktu kita untuk produktif seperti mengerjakan tugas kuliah dan tugas-tugas rumah, kita berkumpul dengan keluarga. Untuk saya, setelah mempelajari materi manajemen waktu, aku selalu memprioritaskan waktu keluarga ya. Yang kedua, prioritaskan waktu kuliah dan tugas. Yang ketiga, baru aku akan melakukan kegiatan main-main lah, seperti remaja-remaja pada umumnya, tapi tidak sampai kelewatan batas. Yang keempat, tentang etika. Etika berpakaian, contohnya seperti kita akan berangkat ke kampus atau ke kantor, kita berpakaian dengan formal, sopan, yang intinya enak dilihat. Karena pandangan orang pertama dinilai rata-rata sebagian orang pada umumnya dominan dinilai dari pertama pakaian, kedua cara bicara, ketiga kerapian. Yang kedua, etika berbicara ya. Etika berbicara, kita harus tahu ya, kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda, kita harus menyesuaikan. Karena lebih baiknya seharusnya kita kalau berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang umurnya lebih di atas kita harus berbicara dengan sopan. Tentunya tidak diharuskan untuk umur yang tinggi, untuk umur yang lebih dari kita. Untuk semua orang kita harus berbicara dengan sopan. Karena dengan menunjukkan pembicaraan kita sudah bisa dinilai orang itu bahwa kita orang yang intelektual, mungkin orang yang berpendidikan. Kalau berbicaranya asal-asalan seperti ugal-ugalan atau uraan, itu kesannya tuh seperti orang yang tidak berpendidikan terutama. Dan yang ketiga, etika makan. Etika makan harus pakai tangan kanan. Yang pertama, tangan kanan tidak boleh ngecap atau berbunyi makanya. Yang kelima, mimpi adalah cita-cita. Mimpi adalah cita-cita. Pastinya bermimpilah setinggi mungkin, karena itu pasti akan tercapai. Usahalah semaksimal mungkin, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan sebaliknya. Karena kalau dipandang dari cita-cita Anda sudah tidak jelas atau rendah, itu kita bisa menyimpulkan bahwa orang itu termasuk di fase-fase kegagalan ya, mungkin awal kegagalan itu bisa kita lihat dari mimpinya. Mimpinya nggak jelas atau kurang berpotensi untuk kedepannya, itu perlu dipertimbangkan lagi agar lebih baik. Sekian dari saya, Rifki Farmaulana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.